Terima kasih Bapak atas waktunya. Ulun mau bertanya, menurut Pian pentingnya penggunaan metode dalam proses pembelajaran seperti apa Bapak? Baik, eh, kalau menurut saya ya, agar pembelajaran lebih efektif, diperlukanlah model pembelajaran yang inovatif melalui metode pembelajaran yang tidak monoton. Kemudian diupayakan penerapan pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, berbasis masalah, dan lain sebagainya supaya anak lebih menarik terhadap pembelajarannya. Selanjutnya Bapak, bagaimana menurut Pian untuk penggunaan media pembelajaran yang bagus seperti apa Bapak? Kalau menurut saya ya, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan efektif memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, menarik, kemudian juga efisien, sehingga terbiasa mungkin agar guru memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang menarik bagi siswa baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ulun mau bertanya ini mengenai permasalahan ulun yang tentang kurangnya penguasaan kemampuan konsep dasar matematika, terutama perkalian pembagian. Kira-kira untuk mengatasinya di dalam pembelajaran seperti apa? Di dalam kegiatan pembelajaran, terutama matematika, suasana pembelajaran itu sebisa mungkin dibuat menyenangkan agar bisa mengambil hati peserta didik terlebih dahulu, agar pemikiran peserta didik tentang bahwa matematika itu sulit bisa sedikit demi sedikit dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Maka dari itu kita sebagai guru, sebagai pendidik harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu seperti apa. Misalnya mengubah model-model pembelajaran yang bisa lebih membuat siswa itu lebih aktif dan bisa mencintai matematika. Jadi stigma matematika itu sulit bisa berubah menjadi bahwa matematika itu bisa lebih menyenangkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ulun mau bertanya, menurut Pian pentingnya penggunaan metode dalam proses pembelajaran seperti apa? Kalau menurut saya, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi itu sangat penting dalam pembelajaran supaya peserta didik kita tidak mudah merasa bosan dan selalu bersemangat. Sehingga diperlukan inisiatif kita sebagai guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin waktunya mau bertanya untuk kegiatan pembelajaran itu pentingnya penggunaan teknologi bagaimana Bapak? Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab berkaitan dengan pentingnya teknologi bagi pendidikan ya. Nah, kegunaan dari teknologi untuk pendidikan itu sangat berperan penting, terutama untuk mempermudah dalam proses belajar. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka anak-anak mudah mencari sesuatu yang ingin ia pelajari, dan juga guru juga mudah untuk menyampaikan, karena dari konten-konten yang disediakan melalui teknologi ini menarik minat anak, apalagi anak-anak sekarang ini lebih tertarik dengan gadget. Nah, hal itu akan menambah rasa semangatnya ingin belajar dengan adanya alat-alat atau seperti laptop atau HP ataupun juga LCD, sehingga proses pembelajaran itu tidak terlalu istilahnya hanya lihat di buku atau penyampaian dari guru-guru saja. Ya. Oke, terima kasih Bapak jawabannya. Terus selanjutnya Bapak terkait biasanya ada terkendala nih dari baik maupun kemampuan guru maupun keterbatasan fasilitas, itu bagaimana untuk mensiasatinya Bapak?
Oke, berkaitan dengan kendala-kendala, kita ketahui bahwasanya tidak semua guru dapat menguasai teknologi. Namun selama guru masih berusaha, kemudian juga mau belajar, insya Allah guru pun bisa mengikutinya. Nah, dalam perkembangan teknologi ini pun tidak bisa kita hanya terpaku pada mungkin aplikasi satu aja ya, ataupun karena teknologi pun sangat cepat berkembang. Oleh sebab itu, guru sedianya untuk selalu mengupdate diri. Selain mengupdate aplikasinya ya, gurunya pun juga harus mengupdate diri. Nah, kemudian Pak, bagaimana kada bisa atau belajar? Kita bisa mengikuti pelatihan ya, pelatihan sekarang pun banyak juga ya diadakan selama kita mau belajar, apalagi di aplikasi apa tuh PMM ya. PMM sering kali situ ada kegiatan webinar, nah yang dimana kita misalnya mungkin ada temanya yang tertarik atau sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita ikuti saja gitu. Kemudian masalah ya alat, kita bisa menyederhanakan apa yang kita miliki di sekolah dengan adanya mungkin laptop sekolah atau belajar bersama-sama gitu. Nah, Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi hari ini mau wawancara sedikit mengenai permasalahan yang ulun pilih, yaitu mengenai kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana cara pemanfaatan atau penggunaan media pembelajaran ini agar bisa bagus, kreatif maupun inovatif? Silakan Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan dari percakapan kita pada hari ini dapat memberi sedikit pencerahan. Amin. Sama-sama belajar kita penggunaan media yang kreatif dan inovatif sangat diperlukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kita sebagai seorang tenaga pendidik harus mengoptimalkan penggunaan media tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tadi, misalnya memenuhi gaya belajarnya bagaimana, kemudian memenuhi minat dan bakatnya. Dengan pengoptimalan penggunaan media tersebut dapat memberikan konsentrasi penuh pada siswa pada saat pembelajaran. Pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik, bukan kita yang menjadi pusatnya. Kemudian siswa lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang kita berikan.